kalau udah 25 Desember tuh pasti selalu terbagi dua kubu tuh. Yang boleh ngucapin Natal dan yang melarang ngucapin Natal haram. Pandangan lo gimana, Bib? Ya sebenarnya itu berlaku di semua hari besar agama ya, kayak Imlek dan lain sebagainya, termasuk juga Valentine gitu. Ya pada dasarnya sih ada yang membolehkan, ada yang nggak memperbolehkan. Yang memperbolehkan biasanya karena menganggap itu urusan muamalah. Muamalah itu ya urusan hubungan baik sesama manusia. Yang penting lu nggak meyakini gitu. Sama kayak orang non muslim kalau syahadat tapi dia gak meyakini dengan hatinya kan gak jadi auto muslim gitu dia. Iya gak auto muslim gitu. Gue pernah tuh di Jogja ada orang nanya, Bib gue galau gitu karena gue udah 2 tahun ini meragukan keimanan gue sebagai seorang Kristen. Lah kenapa? Gue pernah di prank sama cowok gue gitu, ngucapin asyhadu alla. Iya, coba lo ucapin asyhadu an la ilaha. Dia ngucapin syahadat sampai selesai. Nah, lo udah menjadi saudara gue, lo udah muslim katanya, dan dia percaya itu gitu. Terus? Nah jadi kalau nggak meyakini ya gak ada masalah. Dan yang nggak bolehin biasanya karena khawatir itu masuk ke ranah akidah. Jadi lu mengkonfirmasi keimanan orang lain. Asalkan lu nggak mengkonfirmasi, kalau gua sih mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan. Tapi berarti itu balik lagi ke niatnya kita aja lah ya. Niatnya. Dan ini kalau lu merasa perlu ngucapin selamat Natal ya udah ikutin yang membolehkan. Kalau lu nggak punya temen ya udah gak usah gitu. Dan kalau kita tidak meyakini juga gitu, ya nggak masalah juga gitu berarti. Ya nggak masalah ketika lu nggak meyakini. Sama kayak Imlek, Valentine juga gitu. Gue bilang kan Valentine itu hari kasih sayang, dan lu kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi yang penting lu jangan menjadikan ini sebagai hari kebencian gitu. Lu benci kepada orang yang merayakan dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, bukan hari cinta tapi jangan hari benci juga gitu. Make sense. Gini Beb, manusia itu kan tercipta dari tanah ya Beb ya. Kalau misalnya kita jual beli tanah itu termasuk perdagangan manusia. Iya. Bisa dibalik ya. Kalau kita jual beli manusia, apakah bisa dihitung sebagai perdagangan tanah doang gitu? Gak bisa ya. Konsepnya gak kayak gitu. Gak bisa, konsepnya gak kayak gitu. Konsepnya gini, sperma tuh ada sebagian ulama yang menyebutnya najis. Oke. Kita semua dari sperma. Apakah kita semua najis? Kan enggak juga gitu. Yang najis tuh cuman manusia-manusia yang suka ngurusin urusannya orang lain doang. Iya. Atau gini, gue berpikir ya, jangan-jangan netizen yang suka ngurusin orang lain, suka ngebully orang lain itu tercipta dari tanah sengketa. makanya kerjaan dia ribut mulu. Yang suka tweet war tuh kayaknya dia tercipta dari tanah sengketa. Bib, Nabi Adam itu punya pusar apa enggak? Karena kan pusar itu karena lu kita, pernah di dalam perut ibu. Nah, Nabi Adam kan belum pernah. Terus akhirnya gua akhirnya dapat jawaban dari ada satu kitab yang membahas. Walaupun ya ini buat ini juga sih, enggak serius juga gitu. Kita kan tercipta dari tanah nih. Oke. Manusia pertama Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam udah diciptain, kemudian kan belum kering nih, masih basah awalnya. Kemudian ditanya. Jadi manusia pertama ketika diciptakan tuh dijemur dulu biar kering. Terus udah bisa running nggak manusia pertama nih? Wah belum tahu, coba dicek dulu. Nah ngeceknya tuh sama malaikat dipegang pas di pusar gitu. Makanya bolong. Makanya bolong. Ini kayak gini cerita dari mana? Ada loh di kitab yang membahas seperti itu. Oh gitu. Iya. Beneran ada? Beneran. Kalau gua sholat di atas Ka'bah ngadepnya kemana? ditanyain. Ya ngadepnya kata Imam Abu Hanifah ya kemana-mana, terserah lu. Nggak mungkin kan ngadepnya nunduk. Nggak mungkin kayak Spider-Man juga gitu kan. Iya. Atau kalau kita udah pindah ke Mars, sholatnya ngadep mana? Ngadep bumi. Iya. Iblis itu kan tercipta dari api. Iya. Dan dia akan masuk neraka. Iya. Neraka kan dari api juga. Jadi iblis kan autoimun udah. Iya nggak sih, api kena api apa sakitnya gitu. Agak masuk akal sih. Iya. Dan Imam Abu Hanifah langsung kemudian ngambil tanah itu lumpur, digedein, kemudian setelah kering dia lempar ke orang yang nanya itu, jebret gitu. Loh, gimana? Ngapain lu malah lempar gua gitu? Lu sakit nggak? Sakit. Ya udah lu dari tanah dilempar tanah juga sakit. Wah. Kalau misalnya lo pernah denger ini Beb, metaverse naik haji muter-muter Ka'bah pakai VR. Itu dianggap naik haji nggak?
Dia dianggap naik haji asalkan lu mau surganya juga di metaverse. Iya. Oh iya. Menjadi sah kalau lu mau surganya di metaverse. Tapi kalau lu mau surganya beneran ya gak sah itu. Sama satu pertanyaan. Sorry nih. Bener gak sih orang Arab tuh menikahnya harus dengan orang Arab? Kalau cewek iya. Kalau cewek iya. Iya, karena garis keturunannya kan berdasarkan garis keturunan cowok. Maka kalau cewek nikah dengan cowok non keturunan Arab, Iya. maka garis keturunannya kan hilang. Tapi itu bukan Arab ya. Iya. Secara khusus Arab yang keturunan Nabi, yang kemudian disebut Sayyid atau Habib. Karena sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga amanat dari Nabi Muhammad untuk menjaga garis keturunannya agar terus ada. Jadi kita sudah dapat kemuliaan mendapat garis keturunan yang bersambung dengan Nabi Muhammad, maka itu harus dijaga. Sebenarnya penjagaan utamanya, kata Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, itu bukan hanya nasabnya, tapi menjaga keilmuan dan akhlaknya Nabi Muhammad. Hukumnya nongkrong di warung kopi berjam-jam tapi cuma pesen es teh 1 gelas, gimana Bib? Mubazir. Iya kan? Mubazir. Lu punya waktu banyak. Lu gak ngopi gitu kan? Harus lu coba semuanya. Iya, harusnya lu kasihan gitu. Akhirnya kata tukang warkopnya, mubazir nih gua buka beginian. Kalau cuma ditongkrongin minum kopi gitu. Bib, apa hukumnya laki-laki berdandan menyerupai wanita rambutnya panjang misalnya? Waduh. Jadi gini, Bib. Iya. Jadi gini, Bib. Saya tuh punya konten. Enggak, saya ini enggak. Bagus, Pak. Bagus. Gue tandain lo ya. Jadi gue tuh ada satu konten seni peran. Jadi gue menjadi seorang ibu-ibu. Menjadi seorang ibu-ibu yang punya anak terus memarahi anaknya karena anaknya melakukan hal ini. Walaupun memarahi, gue nggak pernah dengan agama gitu. Wah, Allah itu begini. Ya, memarahi dengan dunia lah. Iya. Itu haram. Jadi tasabuh itu menyerupai. Orang yang menyerupai lawan jenisnya itu memang dilarang dalam Islam. Dan itu dilaknat oleh Nabi Muhammad. Maksudnya karena Nabi. Nah, tapi kalau rambut panjang itu Nabi Muhammad juga rambutnya agak panjang. Oke. Agak panjang, tapi tidak melebihi bahunya. Itu rambut Nabi Muhammad. Jadi kan ya apalagi gue emang segini, Bro. Aduh. Itu kalau menyerupai enggak. Tapi kalau yang dimaksud menyerupai itu bukan hanya dalam hal secara fisik, tapi segala hal yang namanya tasyabuh itu menyerupai. Dan yang dimaksud menyerupai itu sesuatu yang memang betul-betul itu identitas dari lawan jenis. Yang memang itu betul-betul identitas dari lawan jenis. Kayak ibu-ibu tadi itu. Kayak ibu-ibu misalnya. Tapi kan ada sesuatu yang memang kalau sekarang disebutnya unisex ya. Iya. Emang ini bukan identitas satu gender tertentu, itu ya nggak ada masalah. Misalnya kayak pakai jam tangan kan, itu kan bukan nggak ada di satu gender tertentu gitu. Cewek bisa, cowok bisa gitu. Yang jelas kalau anting nggak boleh. Kalau anting ya itu kan menyerupai. Gue udah nggak pakai ya. Oh iya. Artinya sudah bertumbuh. Iya, sudah mulai bertumbuh. Gue pun sudah mulai jarang memakai kerudung. Kalau duitnya gede boleh. Tapi intinya itu yaitu menyerupai itu dalam konteks kamu ingkar kepada ketentuan yang telah Allah berikan kepada kamu. Kamu gak nerima Allah berikan itu. Berarti bukan hanya ini, kamu tidak mensyukuri saja apa yang Allah berikan kepada kamu. Gua kok gini ya, gua kok gitu. Itu juga adalah perkara yang dosa. Temen gua ada bikin tato Allah di sini Muhammad. Gimana? Serius itu beneran? Iya ada. Ada. Tato itu haram ya. Dan haramnya bukan karena air gak masuk ketika wudhu atau mandi wajib. Enggak. Karena memang Nabi yang mengharamkan. Walaupun ada jenis tinta tertentu yang akhirnya bisa menyerap air, tetap tato itu haram.
Oke. Nah, ada orang kan, iya Bib, gua tatonya di sini kan bukan tempat wudhu. Iya, tapi kan nanti lo harus mandi wajib. Betul. Betul. Ketika lo mimpi dan atau tidur sama bini dan lain sebagainya atau suami. Nah, tato itu haram. Tapi kalau sudah kadung ditato, misalnya sebelum dia masuk Islam atau ketika dia masih tersesat, maka kalau menghapusnya tidak menyakiti dia, hapus. Kalau menghapusnya menyakiti dia, jangan. Karena menyakiti itu salah satu yang menyebabkan tato itu haram. Oke. Nah, kalau tatonya yang baik-baik, Bib. Iya, kayak tadi tuh. Allah Muhammad atau apa quote dari Mario Teguh atau siapa kan? Siapa tahu tatonya quote gitu kan? Iya, banyak sih kayak gitu. Banyak. Iya. Nah, gini, nama Nabi, nama Allah dan kata-kata yang baik itu boleh ditato asalkan di pikiran dan di hati.